Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum saya mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mas Nadif pimpin untuk berdoa. Tempat duduk siapkan, berdoa mulai. Selesai. Udah rapi semua? Udah. Bawa meja sampah-sampah sudah dibersihkan? Ya, jadi teman kelas sudah nyaman, sudah siap untuk digunakan untuk pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Peserta didik mampu menentukan hasil komposisi fungsi dengan tepat. Untuk tujuan yang kedua yaitu kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi dengan tepat. Sekarang untuk apresiasi dan motivasinya, di sini ada gambar lukisan. Nah, tentu kalian pernah mendengar kata komposisi yang berarti susunan atau gabungan beberapa hal. Misalkan komposisi warna pada sebuah lukisan, komposisi bahan baku dalam pembuatan makanan, komposisi bahan dalam memproduksi suatu barang pada bidang industri. Komposisi tersebut dibuat sedemikian hingga dapat menghasilkan suatu yang memuaskan. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal kalian, silakan scan barcode berikut. Apa jawabannya? Untuk mengetahui gaya belajar kalian, silakan untuk kalian scan barcode berikut. Nah, nanti terdapat Google Form, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di Google Form tersebut. Oke, sekarang untuk pertanyaan pemancingnya, apa yang dimaksud dengan fungsi dalam matematika? Saya Pak, Ya, silakan. fungsi dalam matematika itu adalah hubungan yang memasang setiap elemen dalam satu himpunan atau disebut domain dengan tepat satu elemen dalam himpunan lainnya atau jadi caranya setiap elemen dalam domain hanya dipasangkan dengan satu elemen dalam kodomain. Oke, terus. Selanjutnya yang terakhir, apa yang akan dihasilkan jika terdapat dua buah fungsi yang dioperasikan dengan menggabungkannya? Berdasarkan apresiasi yang disampaikan tadi, yang saya tangkap itu kalau misalnya dua buah fungsi itu dioperasikan dengan digabungkan, itu nanti akan menghasilkan suatu fungsi baru. Suatu fungsi baru tadi itu adalah yang dinamakan fungsi komposisi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk memperdalam dalam materi fungsi komposisi, perhatikan atau simak video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dari Bapak tukang sate. Sate ayam sangat besar, ditambah lagi aromanya yang menggoda. Prosesnya, ayam dipotong kecil-kecil dan diberi bumbu. Kemudian disusun dengan tusuk sate. Setelah itu sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Bapak tukang sate mendapatkan uang. Dari X ekor ayam yang dipotong dapat dibuat sebanyak FX tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, ia dapat mengantongi uang GX rupiah. Misalnya kemarin, Bapak tukang sate memotong 2 ekor ayam, maka dapat dibuat 150 tusuk sate. Setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang dia dapatkan sebesar 100.000 rupiah. Jadi 2 kali perhitungan ya dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Mari kita gabungkan kedua rumus fungsi tersebut supaya
hanya dengan sekali perhitungan saja bisa kita tentukan dengan mudah berapa rupiah uang yang didapatkan. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang lebih praktis, rumus fungsi g(f)(x). Misalnya, hari ini agak sepi, ia hanya memotong satu ekor ayam saja. Gf1 sama dengan 30.000. Artinya, ia hanya dapat mengantongi 30.000 rupiah dari berjualan hari ini. Waktunya berkelompok, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Saya akan bagikan LKPD-nya. Mbak Putri, Mbak Sinta, dan Mbak Rahma ini masuk ke dalam kelompok 1. Kemudian Mas Nadif, Mbak Anis, dan Mbak Anantya masuk ke kelompok 2. Oke. Nah, sekarang untuk membantu yang gaya belajar kinestetik, saya akan memberikan alat peraga yang berupa kotak ilustrasi kotak mesin tahap 1 dan mesin tahap 2. Silakan untuk kelompok kinestetik. Kerjakan LKPD yang telah saya bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian selesaikan LKPD dengan berdiskusi sesuai anggota kelompok masing-masing. Setelah itu, terakhir presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, pertama kan di sini ada berapa kertasnya? Nah, 3 dimasukkan ke dalam Oke, sekarang untuk outputnya, hasilnya berapa itu? Coba dihitung. Iya. 21 sama. Iya, sama. Pasti 21. Oke, sama ya dengan yang ada di sini. Oke, selanjutnya untuk tahap pada SIM 2. Ini 21 ini dibahas semua. Iya. Ya. Hitung. Ini ya. 4, 6. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Ukuran file hasil penggabungan itu ada 46 KB. Kita kesulitan. Kesulitan. Baik, ini berarti dibaca dulu. Kan ada 3 dokumen ya, 3 dokumen itu akan digabung menggunakan aplikasi PDF, di mana kecepatan proses penggabungan dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya dokumen yang digabung. Nah, nanti dokumen yang digabung itu mengikuti rumus ini, fx sama dengan 2x plus 15. Itu dalam catatan detik. Rumus yang pertama, hasilnya dalam catatan detik. Nah, di sini kan x-nya berapa? 3, berarti dimasukkan ke dalam rumusnya. X-nya diganti apa? Ya, X-nya diganti 3. Tinggal kalian hitung. Nanti hasilnya ketemu kan? Setelah hasilnya ketemu, masukkan lagi ke fungsi di dalam X-nya. Tapi X-nya ini diganti dari hasilnya ini. Ya, sama. Untuk kegiatan 2 ini silakan Mas Nadif masuk ke depan. Baik, Mas Nadif bisa jelaskan ke teman-teman hasil pekerjaannya. Baik, untuk pekerjaan berjalan bulan kelompok kami, yang pertama itu kan ada fungsi fx 2x plus 16, kami masukkan nilainya 3 karena gabungan 3 menghasilkan 2 dan 3 dengan 11 sama dengan 6 dan 16 sama dengan 21. Jadi yang pertama itu ditemukan
Ini dengan ukuran file hasil dari pengaturan itu 46 MB. Oke, tepuk tangan untuk Mas Nabil. Jadi ukuran file hasil penggabungannya adalah 46 kilobyte. Oke, sekarang waktunya kuis. Ini adalah kuis individu. Untuk petunjuk pengerjaannya, kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan teliti. Kerjakan secara individu. Untuk alokasi waktunya ada 40 menit. Ini akan saya kasih lembar jawab untuk mengerjakan kuisnya. Silakan dikerjakan. Oke, untuk pengerjaan untuk kuisnya telah usai. Silakan dikumpulkan. Selanjutnya, pada pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa? Tekanan. adalah gabungan dari dua fungsi. Ya, betul. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Sita yang berhasil menyimpulkan. Oke, di akhir pembelajaran ini kita akan melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengenai materi hari ini? Mungkin Mbak Rahma? Oke, senang ya perasaannya ya. Apakah kalian mengalami kesulitan saat pembelajaran berlangsung, Mbak Rahma? Tidak lah. Tidak. Oke. Nah, untuk Mbak Dewi, apa kekurangan guru ketika menyampaikan belajar di kelas? Apakah ada kekurangan? Bisa disampaikan? Belum ada, tadi instruksinya sudah cukup jelas dan bisa dipahami. Baik. Nah, yang terakhir, bagian mana yang menarik dari pembelajaran ini menurut kalian? Apa? Itu bagian mempraktikkan mesin tahap 1 dan 2 ya. Oke, bagus. Nah, misal kalian belum paham tentang materi fungsi komposisi, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari fungsi inverse. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu dengan membaca buku paket, mencari di internet tentang fungsi inverse. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin salah satu dari kalian bisa dipimpin untuk berdoa. Di tempat berjaga, selesai. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.